Yang pertama, siapkan 150 ml air panas. Ini nanti nggak dipakai semua, secukupnya aja. Lalu masukkan 1 sendok teh pasta pandan, atau boleh juga memakai endapan daun pandan asli. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian disisihkan dulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung beras. Untuk takaran sendok ini nggak rata dan nggak tinggi banget menggunung, tetapi penuh munjung seperti ini, sekitar 20 sendok makan munjung. Lalu masukkan 1 sendok teh garam. Kemudian masukkan air yang telah dilarutkan dengan pasta pandan. Ini dimasukkan sedikit demi sedikit hingga adonannya bergerindil, jadi nggak sampai kalis. Sambil diaduk hingga tercampur rata. Kemudian ini boleh diaduk menggunakan tangan supaya mendapat tekstur yang pas. Nah, ini saya rasa udah cukup, jadi saya pakai air sekitar 120 ml. Nah, jadi ini bisa dilihat adonannya berpasir gitu, bergerindil, nggak sampai halus, nggak sampai kalis. Kemudian saring adonan. Jadi caranya seperti ini, adonannya ditekan menggunakan tangan, boleh juga ditekan menggunakan sendok makan. Setelah selesai, ini siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Siapkan cetakan, ini saya pakai cetakan kue talam atau kue lumpang. Lalu olesi dengan minyak goreng, ini diolesi tipis-tipis aja. Selanjutnya, masukkan adonan yang telah disaring ke dalam cetakan. Sekitar setengah cetakan, lalu dirapikan. Ini nggak perlu ditekan ya. Kemudian masukkan gula merah. Sebelumnya gula merahnya udah saya sisir halus supaya lebih cepat larut. Ini dimasukkan secukupnya sesuai selera. Kemudian masukkan lagi adonan ke dalam cetakan. Ini dimasukkan sampai penuh, tetapi jangan ditekan, cukup diratakan menggunakan sendok. Jadi dirapikan aja seperti ini. Setelah selesai dimasukkan ke dalam cetakan, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya, ini saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Lalu masukkan cetakan yang berisi adonan. Ini dikukus dengan api sedang sekitar 10 hingga 15 menit atau sampai kuenya matang. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain atau serbet bersih supaya uap air nggak jatuh ke dalam adonan. Setelah 15 menit, buka tutup kukusan. Ini kue putu ayunya udah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan.
Selanjutnya, kukus lagi sisa adonan, lakukan hingga semuanya selesai. Setelah kue putunya hangat, keluarkan dari cetakan. Jadi caranya mudah, cetakannya tinggal ditekan aja. Kue putunya langsung keluar ya. Ini dia kue putu ayunya udah jadi. Ini saya sajikan bersama dengan kelapa parut yang udah dikukus dengan sedikit garam. Boleh juga setelah dikukus ditaburi dengan sedikit gula pasir sesuai selera. Jadi boleh juga langsung dimakan seperti ini. Ini gula merahnya udah lumer, teksturnya juga udah lembut. Bismillah. Ini enak banget, rasanya manis, gurih, lembut. Nggak kalah yang dengan dijual abang-abang di pasar ya. Ini enak banget, mantul. Jadi boleh juga dibaluri dengan kelapa parut kayak gini. Ini enak banget. Jadi dikasih kelapa parut kayak gini makin gurih ya. Jadi sesuai selera, nggak dikasih kelapa parut juga enak. Nah, ini lembut banget, bagian dalamnya lumer.